Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penggemar Megawati Hangesri Pertiwi dimanapun berada, pasti selalu menunggu informasi-informasi terbaru mengenai Megatron. Apakah dia lagi latihan di Manisa BBSK atau juga berita-berita atau rumors-rumors yang beredar belakangan ini. Tapi dari akun media sosialnya Manisa BBSK, seperti biasa mereka hanya menginformasikan latihan rutin dan hal-hal lain, sepertinya belum ada pembicaraan lebih lanjut ataupun juga statement dari klub mengenai yang katanya dirumorkan Megawati akan membela Bang Jatim untuk Livoli 2025. Dari tanggal 17 Agustus lalu, Megawati sudah melakukan sesi latihan bersama dengan rekan-rekannya di Manisa BBSK. Namun dengan munculnya kabar katanya ia kembali ke Indonesia, kemungkinan akan absen bermain di Liga Turki hingga beberapa pertandingan. Nah, karena kita tahu ya, kalaupun itu adalah rumors ya yang terjadi beredar di antara semua volley-mania di seluruh Indonesia, kalau jadwal Kadinlar 1 Ligi itu bentrok dengan Livoli Divisi Utama 2025. Seperti diberitakan, paruh pertama Kadinlar 1 Ligi itu akan dimulai tanggal 4 Oktober hingga 13 Desember 2025 mendatang. Berarti nggak lama lagi, ya 1 bulanan lah waktu untuk latihan dan persiapan. Kemudian Livoli Divisi Utama 2025 digelar tanggal 17 September hingga 2 November 2025. Itu berarti lebih kurang ada 2 mingguan lagi lah ya. Dan dirumorkan Megawati kemungkinan tidak akan memperkuat Manisa BBSK di beberapa pertandingan awal di Kadinlar 1 Ligi. Dan adapun salah satu tim yang diperkuat oleh Megawati di level Divisi Utama 2025 adalah Bang Jatim Putri. Nah, sebenarnya Bang Jatim sebelumnya tidak diperkuat juga ya oleh Megawati di Livoli Utama 2023-2024 karena sang pemain ada di Korea Selatan bersama Respoik. Nah, jadi intinya ya teman-teman, sebelum ada konfirmasi lanjutan atau informasi lebih lanjut dari pernyataan resmi Manisa BBSK, kemudian pernyataan resmi dari Bang Jatim, itu masih dianggap rumors. Walaupun selama ini orang menginformasikan itu kan sudah pernyataan resmi, udah pernyataan di akun media sosialnya Mas Dio loh yang ngomong kayak gitu. Nah, pertanyaan adalah bukti-bukti konkretnya mana? Ada nggak rekamannya? Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Walaupun semua orang yang nonton katanya di live itu ya Mas Dio mengatakan bahwa Megawati akan memperkuat Bang Jatim di Livoli 2025. Nah, itu dia teman-teman. Tapi memang ya, kita flashback lagi perjalanan karir Megawati menjadi pemain bola voli junior. Bang Jatim adalah tempat Megawati Hangesri Pertiwi pertama kali menekuni bola voli sejak usia junior dan membantunya mengembangkan karir profesionalnya. Ia bergabung dengan Bang Jatim sekitar tahun 2014 sebagai pemain junior dan kemudian menjadi binaan di klub tersebut. Nah, bersama Bang Jatim, Megawati meraih kesuksesan dan sempat beberapa kali menjuari kompetisi Livoli. Dan hingga saat ini Megawati masih tercatat sebagai karyawan Bang Jatim ya, menunjukkan hubungan panjang dan eratnya dengan institusi tersebut. Bahkan ada satu pelatih waktu di Bang Jatim, waktu itu dia masih menjadi asisten pelatih, yaitu Bapak Labib ya, mengatakan bahwa Megawati dia mengenal sekitar 10 tahun yang lalu. Labib melihat bakat Megawati sebagai pemain voli. Megawati membela Bang Jatim itu sejak 2014 hingga 2019, kemudian kembali berseragam tim Jawa Timur pada Livoli 2022. Dan keyakinan Labib ini terhadap Megawati berbuah kenyataan. Ia jadi saksi perjalanan Megawati dari Bang Jatim kemudian dipanggil ke Timnas Voli Putri Indonesia hingga berseragam Daejeonjung Kwanjang Red Spike. Nah, jadi memang bisa dibilang hubungan Megawati dan Bang Jatim itu sangat erat sekali. Bahkan dikatakan Labib bahwa
sebelum Megawati memutuskan untuk berangkat ke Korea pertama kali, dia sowan dulu ke banknya dan bertanya apakah ini adalah keputusan yang tepat untuk pindah ke Korea. Dan bagaimanapun juga Bank Jatim tetap menjadi rumah kedua bagi Megawati untuk banyak meminta saran, masukan, dan masih banyak lagi. Dan memang harus diakui menurut Pak Labib ini, mereka kehilangan Megawati. Kepergian Megawati ke Korea membuat tim voli menjadi kacau di Livoli tahun 2023 dan 2024 karena belum siap kehilangan Mega saat itu. Bahkan di Livoli 2023 posisi Megawati itu tidak tergantikan. Ketika Megawati keluar tim, mereka pun tidak bisa mengantisipasi. Sejak Mega ke Korea, Bank Jatim cuma punya waktu 1 bulan untuk menggantikan sebelum Livoli, untuk menggantikan orang lain ya, dari posisi yang ditinggalkan oleh Megawati. Jadi kekosongan Mega hanya dibentuk 1 bulan, akhirnya tidak sinkron. Mega itu, kata Pak Labib ya, ini memegang 40% kualitas tim dan dia dominan sekali. Ketika posisi tim sedang buntu, bola dilemparkan ke Mega, pasti sudah mendapatkan poin. Dan dia merasa kepergian Mega itu seperti kehilangan 40% kemampuan timnya. Dan bisa dibilang bahwa Bank Jatim sangat butuh Mega, tapi mereka juga harus legowo dia dengan karir Mega di luar negeri, terutama di Korea, dan dia ingin Mega bisa tumbuh dan berkembang lebih bagus lagi. Nah, akankah pertanyaannya kan di tahun ini Bank Jatim akan kembali merelakan dan melepaskan Megawati di Manisa BBSK di saat waktu yang bersamaan dengan Livoli 2025? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi hanya waktulah yang akan menjawab semuanya ya, teman-teman. Dan saya sudah menginformasikan betapa eratnya hubungan Megawati dan juga Bank Jatim gitu kan. Sudah saya bilang menjadi rumah kedua. Dari umur 14 tahun Megawati sudah bergabung dengan Bank Jatim, dibentuk di sana, dan sehingga menjadi pemain profesional sekarang ini dan akhirnya menjadi karyawan Bank Jatim. Itu adalah satu proses yang panjang dan tidak mudah. Seperti kata Tante Ayun, Mega bilang bahwa uang bisa dicari, tapi bagaimanapun juga keluarga tetap nomor 1. Apapun yang terjadi, dia selalu minta izin ibunya, selalu minta izin keluarga, dan sekarang sudah ada Mas Dio sebagai suaminya. Keputusan apapun adalah keputusan mutlak mereka berdua. Event itu Mbak Ayun pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga keponakannya, dan itu adalah satu ranah yang harus dihormati. Jadi kita juga sebagai penggemar harus menghormati apapun keputusan Megawati. Toh Megawati masih berlatih seperti biasa di Manisa BBSK dan belum ada pernyataan resmi dari klub, dari Manisa dan juga dari Bank Jatim. Jadi kita tunggu saja pernyataan resmi dari keduanya benar atau tidak. Apakah untuk kesekian kalinya Bank Jatim harus legowo melepaskan Megawati di Manisa BBSK untuk masa depannya, untuk cita-citanya, untuk karirnya yang lebih baik lagi, atau gitu kan Manisa BBSK juga legowo melepaskan Megawati untuk sementara waktu main di Livoli 2025. Walaupun berat ya, udah perjalanan panjang Turki ke Indonesia, kemudian balik lagi ke Turki, namun ya itulah konsekuensi sebagai atlet profesional. Jadi kita tunggu saja ya informasi lebih lanjut lagi, dan kita jangan hanya cuma berpacu pada rumors, katanya, menurut ini, menurut A, menurut B, menurut C, sebelum ada informasi resmi dari Manisa BBSK. Kita tidak tahu klausul tanda tangan kontraknya Mega seperti apa, apakah itu termasuk juga di dalamnya kalaupun Mega ada pertandingan yang harus negara memanggil dia untuk bertanding sebagai timnas, dan kita tidak tahu kan seperti apa perjanjiannya. Jadi kita tunggu saja kelanjutannya. Oke, daripada
kita cemas, bingung gitu kan, dan banyak bertanya-tanya, ya udahlah, kita doakan yang terbaik saja ya untuk Megawati tetap sehat di Turki dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk Manisa BBSK. Busu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.